Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Husaini dengan NIM 2021072. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam materi kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi ini terdapat 8 bab, yaitu dasar sistem komputer, pengertian teknologi informasi, piranti masukan, piranti keluaran, penyimpanan internal, penyimpanan eksternal, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak sistem. Pertama, yaitu dasar sistem komputer. Dari dasar sistem komputer ini meliputi beberapa materi, yaitu dari bit ke informasi, satuan data, satuan waktu dan frekuensi, sistem pengodean karakter, konversi sistem biner dan sistem desimal, bagian unit sistem, prosesor, memori internal, dan perkembangan komputer di masa mendatang. Yang pertama, dari bit ke informasi. Sejak pertama kali keluar, komputer bekerja berdasarkan sistem biner. Sistem biner adalah sistem bilangan yang hanya mengenal dua macam angka yang disebut dengan istilah bit atau binary digit yang berupa 0 dan 1. Dengan hanya dua kemungkinan inilah komputer dapat menyajikan informasi yang begitu berguna bagi peradaban manusia. Materi selanjutnya yaitu satuan data. Bit merupakan satuan data terkecil dalam sistem komputer. Di atas satuan ini terdapat berbagai satuan yang lain, yakni berupa byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Selain menggunakan istilah byte, kadangkala dijumpai istilah yang menggunakan bit, seperti megabit. Penggunaan ini biasanya dikaitkan dengan per detik, misalnya 10 megabit per detik. Istilah megabit per detik sering dinyatakan dengan Mbps atau megabit per second. Dalam hal ini 1 juta bit sama dengan 1 megabit. Apa sih itu byte, kilobyte, megabyte, hingga petabyte? Pertama, kita membahas dari yang terkecil dahulu, yaitu byte. Byte merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter. Sebagai contoh, sebuah byte pada sistem ASCII dinyatakan dengan sebuah byte. Sebuah byte tersusun atas 8 bit. Selanjutnya yaitu kilobyte. Kilobyte mempunyai hubungan terhadap byte seperti berikut. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Satuan ini seringkali disingkat menjadi KB. Ukuran kecil dalam berkas gambar yang biasanya berukuran dalam orde kilobyte. Selanjutnya megabyte. 1 megabyte identik dengan 1024 kilobyte atau sama dengan 1.048.576 byte. Satuan ini biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam PC dan sering kali disingkat menjadi MB. Selanjutnya gigabyte. Satuan gigabyte identik dengan 1024 megabyte. Satuan ini biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam PC dan seringkali disingkat menjadi GB. Selanjutnya terabyte. 1 terabyte identik dengan 1024 GB. Satuan ini biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam mainframe dan bahkan sekarang untuk PC. Satuan ini seringkali disingkat menjadi TB. Petabyte. 1 petabyte identik dengan 1024 terabyte. Sejauh ini, satuan yang biasa disingkat menjadi PB ini belum digunakan. Di masa mendatang, hard disk dapat memiliki kapasitas dalam orde petabyte. Materi selanjutnya yaitu satuan waktu dan frekuensi. Bagi manusia, 1 detik merupakan waktu yang sangat cepat, tetapi tidak bagi komputer. Kecepatan komputer dalam memproses suatu komputer sangatlah tinggi. Orde waktu yang digunakan untuk mengerjakan sebuah instruksi jauh di bawah 1 detik. Satuan lain yang paling banyak disinggung dalam sistem komputer adalah satuan frekuensi atau hertz. Materi selanjutnya yaitu sistem pengodean karakter. Ada 3 macam sistem pengodean karakter yang terkenal, yaitu yang pertama, ASCII. ASCII atau American Standard Code of Information Interchange dikembangkan di ANSI atau American National Standard Institute. Pada awalnya, standar ini menggunakan 7 bit untuk menyatakan sebuah kode.
Dengan menggunakan 7 bit, karakter yang tersedia meliputi karakter kontrol, huruf A sampai dengan Z, digit 0 sampai dengan 9, dan sejumlah simbol seperti plus dan minus. Belakangan, ASCII dikembangkan dengan menggunakan 8 bit, dengan tambahan jumlah simbol Yunani dan karakter grafis. Macam pengodian karakter selanjutnya yaitu ABCDIC. ABCDIC atau Extended Binary Coded Decimal Interchange Code merupakan standar yang dibuat oleh IBM pada tahun 1950-an dan menggunakan 8 bit untuk setiap kode. Pertama kali digunakan pada IBM System atau 360 standar ini diterapkan pada berbagai komputer mainframe. Selanjutnya yaitu Unicode. Selain ASCII atau ABCDIC, terdapat standar yang lebih baru yang dinamakan Unicode. Pada standar ini, sebuah karakter dinyatakan dengan 16 bit. Alhasil, standar ini dapat mencakup 65.536 karakter. Dengan cara seperti ini, berbagai simbol dalam bahasa Arab dan Cina dapat ditampung. Materi selanjutnya yaitu konversi sistem biner dan sistem desimal. Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 2 atau basis biner pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya, dimulai dari bilangan yang paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Materi selanjutnya yaitu bagian unit system. Unit system berupa sebuah kotak yang sering disebut case atau kabinet sistem. Di dalam kotak ini terdapat CPU, chip memori atau RAM dan ROM, motherboard, catur daya, hard disk, dan CD drive. Nah, apa sih motherboard, catur daya, sistem pendingin, port, dan bus itu? Yang pertama, kita membahas motherboard lebih dahulu. Motherboard atau bisa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Di motherboard inilah semua komponen-komponen komputer terpasang, seperti CPU, slot RAM, slot PCI, dan port USB. Selain itu, motherboard juga memiliki kemampuan untuk mengontrol perangkat seperti hard drive, DVD drive, keyboard, dan mouse. Intinya, motherboard inilah yang membuat seluruh komponen di komputer Anda mampu untuk saling bekerja sama. Selanjutnya, pengertian dari catur daya. Catur daya atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah power supply adalah suatu peralatan listrik yang berperan menyediakan energi listrik dan mengolah pada perangkat komputer elektronika. Fungsi dari catur daya itu sendiri adalah memasok listrik bagi seluruh rangkaian dalam komputer, dan cara kerja power supply adalah mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Selanjutnya yaitu sistem pendingin. Sistem pendingin adalah sekumpulan komponen tambahan pada mesin untuk mencegah terjadinya engine overheat. Melalui sistem ini, temperatur mesin akan dijaga agar tidak berlebihan. Sistem pendingin ini berfungsi untuk menstabilkan case komputer pada suhu tertentu agar tidak kepanasan. Selanjutnya yaitu port. Port merupakan colokan yang terpasang pada bagian belakang case yang berfungsi menghubungkan antara komponen luar dan komponen di dalam unit system. Port-port tersebut meliputi port serial, port paralel, port SCSI, port USB, port infrared, dan port lain-lain. Selanjutnya yaitu bus. Bus adalah jalur yang menghubungkan suatu komponen dengan komponen lain dalam komputer. Pada PC ada 3 jenis bus, yaitu yang pertama, bus processor. Bus processor merupakan jalur komunikasi antara CPU dengan bus I/O atau cache memori eksternal. Dalam bus processor ini meliputi bus data, bus alamat, dan bus pengendali. Yang kedua yaitu bus I/O. Bus I/O adalah penghubung komunikasi antar CPU dengan piranti peripheral atau piranti di luar unit sistem, seperti printer atau scanner. Yang ketiga yaitu bus memory. Bus memory adalah
bus yang mentransmisikan data antara CPU dan memori utama atau RAM. Materi selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak pada di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Fungsi prosesor itu tersendiri adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu memberi perintah. Materi selanjutnya yaitu memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat atau data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Dua ini mengenai tentang pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Tapi definisi teknologi informasi menurut Huck dan Ken pada tahun 1996 adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubung dengan pemrosesan informasi. Definisi TI menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Sedangkan definisi TI menurut Williams dan Sawyer pada tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menghubungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Teknologi komunikasi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa teknologi, yaitu yang pertama, teknologi masukan. Teknologi masukan atau input teknologi merupakan perangkat yang memberikan sinyal masukan kepada sistem komputer. Masukan tersebut berupa sinyal input dari maintain input. Sinyal input adalah segala sinyal yang akan diolah oleh sistem komputer, sedangkan sinyal maintain adalah sinyal yang digunakan untuk mengolah sinyal input. Perangkat masukan dibagi menjadi dua, yaitu perangkat masukan langsung dan perangkat masukan tidak langsung. Contoh dari teknologi masukan ini adalah mouse, keyboard, joystick, scanner, mikrofon, dan CD-ROM. Yang kedua, teknologi keluaran atau output teknologi. Perangkat keluaran merupakan perangkat komputer untuk menampilkan dan mengeluarkan hasil kerja komputer. Contoh-contoh perangkat keluaran sebagai berikut: monitor, printer, speaker, proyektor, dan headphone. Yang ketiga, yaitu teknologi perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Perangkat lunak terdiri dari A. Sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi bisa dikatakan sebagai perangkat lunak yang sangat vital. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mengandalkan seluruh kerja dan perangkat-perangkat komputer. Sistem operasi yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah sistem operasi buatan Microsoft Corp. Seperti Windows 95, Windows 98 SE, Windows 2000 Profesional, Windows XP, dan Windows 7. Masih ada operasi lainnya seperti Macintosh System 7, Windows, dan Linux. B. Sistem aplikasi. Sistem aplikasi merupakan perangkat lunak penunjang untuk tujuan tertentu. Sistem aplikasi berupa Microsoft Office, WordPerfect, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain. C. Utility. Perangkat lunak utility adalah perangkat lunak yang dipakai untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer. Yang keempat, teknologi penyimpanan. Perangkat penyimpanan atau storage device berfungsi untuk menyimpan data yang telah dimasukkan dan juga menyimpan hasil pemproses kerja CPU. Perangkat penyimpanan dibagi menjadi dua,
yaitu memori internal dan memori eksternal. Apa sih memori internal dan apa sih memori eksternal itu? Kita akan membahas memori internal terlebih dahulu. Memori internal merupakan memori yang ada dalam CPU yang terdiri dari ROM atau read only memory dan RAM, random access memory. Selanjutnya yaitu memori eksternal. Memori eksternal merupakan media penyimpanan data atau program-program yang bersifat tetap. Contohnya hard disk, floppy disk, flash disk, CD-ROM, dan lain-lain. Yang kelima yaitu teknologi pemroses. Mesin pemroses atau processing machine lebih dikenal dengan sebutan CPU atau Central Processing Unit atau microprocessor atau prosesor. Contoh prosesor yang terkenal saat ini adalah Pentium dan PowerPC. Apa sih itu CPU, microprocessor, dan prosesor? CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, yaitu perangkat keras komputer atau hardware yang bertugas melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Sering disebut sebagai prosesor atau otaknya komputer. CPU itu sendiri adalah komponen internal komputer. Mikroprosesor merupakan sebuah Central Processing Unit atau CPU elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Prosesor merupakan komponen komputer yang berupa sebagai otak yang menjalankan proses pengendalian kerja komputer dengan bekerja sama dengan perangkat komputer lainnya. Berikut adalah manfaat-manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam dunia perbankan. Contohnya, memungkinkan orang untuk mengambil uang di cabang bank terdekat. Manfaat TI dalam dunia pendidikan. Contohnya, pengajaran berbasis multimedia atau video, teks, gambar, suara, dan lain-lain. Manfaat TI dalam dunia medis. Contohnya, menangani transaksi atau diterapkan pada peralatan medis dan CT scan. Manfaat TI dalam dunia kepolisian. Contohnya, rekam sidik jari dan pembuatan SIM. Manfaat TI untuk perdagangan elektronik. Contohnya, e-commerce atau transaksi online. Manfaat TI untuk perancangan produk. Contohnya, merancang rumah dan gedung menggunakan AutoCAD atau 3D Home, arsitek, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bab 3 dan bab 4, meliputi piranti masukan dan keluaran. Untuk pertama, kita membahas piranti masukan terlebih dahulu. Piranti masukan atau input device adalah suatu unit yang berfungsi sebagai suatu media untuk memasukkan data dari luar komputer ke dalam prosesor atau memori untuk diolah menjadi suatu informasi yang diperlukan. Piranti masukan atau input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan atau input. Beberapa alat input memiliki fungsi ganda, yaitu selain alat input juga sebagai alat output. Alat seperti ini disebut terminal. Terminal dapat digolongkan menjadi 3, yaitu non-intelligent terminal, smart terminal, dan intelligent terminal. Dari hubungannya dengan pemroses atau CPU, piranti masukan digolongkan menjadi 2, yaitu piranti masukan langsung dan piranti masukan tak langsung. Yang pertama, kita membahas piranti masukan langsung. Piranti masukan langsung dapat dikelompokkan menjadi keyboard, pointing drive, scanner, sensor, dan voice recognition. Piranti masukan dengan keyboard. Piranti masukan dengan keyboard ini ada bermacam-macam, yaitu yang pertama, teleprinter. Teleprinter terdiri dari keyboard dan printer. Data yang masuk langsung dikirim dan diproses oleh pemroses. Yang kedua, financial transaction. Financial transaction dapat digunakan untuk transaksi keuangan. Sebagai contohnya yaitu mesin ATM. Yang ketiga, point of sale. Point of sale terdiri dari keyboard, display, dan printer. Contohnya yaitu cash register di supermarket. Yang keempat, visual display unit. Visual display unit terdiri dari keyboard dan video display. Piranti masukan selanjutnya yaitu dengan pointing device. Pointing device ini meliputi yang pertama, mouse.
yang digunakan untuk mengatur posisi kursor. Mouse pertama kali dikembangkan oleh Doug Engelbart pada tahun 1960 untuk komputer Xerox. Pada tahun 1982, Apple memproduksi mouse dengan nama Apple Lisa untuk komputer Macintosh. Yang kedua, touchscreen atau layar sentuh. Touchscreen atau layar sentuh merupakan layar monitor yang akan mengaktifkan program bila bagian tertentu layar disentuh dengan tangan. Touchscreen ini banyak digunakan pada komputer Hewlett Packard HP 150. Yang ketiga, like pen. Dengan menyentuh satu titik di layar, komputer akan membaca lokasi tersebut, yang alat sentuhnya berupa pen. Yang keempat, digitizer graphic tablet. Digitizer graphic tablet yang dapat digunakan untuk membuat gambar dengan menghubungkan titik di grafik tablet yang hasilnya dapat dilihat pada monitor. Yang digitizer grafik tablet ini banyak digunakan untuk membuat rancangan atau computer aided design. Selanjutnya yaitu piranti masukan dengan scanner. Scanner bekerja dengan meraba data yang sedang dibaca secara elektronik. Alat input scanner dapat berupa magnetic ink character recognition atau MICR yang mengenal karakter tinta magnetik dan banyak digunakan pada bank untuk transaksi cek. Selanjutnya yaitu optical data reader yang berupa perbaikan dari MICR dan tidak memerlukan tinta khusus. Selanjutnya yaitu piranti masukan dengan sensor. Sensor adalah alat yang dapat menangkap kejadian fisik. Data yang dikumpulkan dan diubah menjadi besaran digital oleh ADC. Selanjutnya data diolah oleh komputer. Contohnya yaitu digitizing kamera. Selanjutnya yaitu piranti masukan dengan voice recognition. Voice recognition menjadikan komputer mengerti ucapan manusia dengan menggunakan mikrofon untuk menangkap suara input. Berikutnya adalah piranti masukan tak langsung. Piranti masukan tak langsung artinya data yang masuk tidak langsung diolah oleh CPU, tapi direkam atau disimpan terlebih dahulu ke dalam media penyimpan yang hanya dapat dibaca oleh komputer. Contohnya yaitu key to card atau card long, key to tape atau pita magnetik, dan key to disk. Sesudah kita membahas piranti masukan, saatnya kita membahas tentang piranti keluaran. Piranti keluaran atau output device adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Macam-macam perangkat keluaran atau output device adalah monitor, printer, speaker, proyektor, network card, TV tune card, modem, router, mikrofon, sound card, dan headset atau headphone. Nah, selanjutnya yaitu bab 5 dan bab 6 yang membahas tentang penyimpanan eksternal dan internal. Apa sih penyimpanan eksternal itu dan apa sih penyimpanan internal itu? Penyimpanan eksternal adalah penyimpanan data atau program-program yang bersifat tetap. Ada beberapa macam-macam penyimpanan eksternal, yaitu yang pertama, pita magnetik. Pita magnetik merupakan penyimpanan sekunder dengan pengaksesan secara sequential dan biasanya digunakan untuk komputer jenis ini atau mainframe. Media penyimpanan pita magnetik tersebut terbuat dari bahan magnetik yang dilapisi pada plastik tipis, seperti data. Kepala pita harus menyentuh media. Macam-macam pita magnetik itu adalah yang pertama, reel tape, yaitu pita magnetik yang digulung dalam wadah terbentuk lingkaran dan dapat menampung data sebesar 250 MB sampai 8 GB. Yang kedua yaitu tape cartridge atau pita video atau kaset video. Tape cartridge berbentuk seperti kaset video atau kaset handycam atau bahan yang ada seperti kaset audio yang bisa ditemui di pasaran. Macam-macam penyimpanan eksternal yang kedua yaitu hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Yang ketiga yaitu floppy disk. Floppy disk merupakan perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat membaca dan penyimpan data dari disket. Pada dasarnya, floppy disk digunakan sebagai alat untuk membaca disket sebagai tempat penulis dan penyimpanan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Jenisnya terdiri dari 5,1/4 in
atau ukuran besar sama dengan 360 sampai 720 KB dan 3,1 per 5 in atau ukuran kecil sama dengan 4,1 MB. Floppy disk adalah sebuah perangkat menyimpan komputer portable yang jaya pada era tahun 1990-an. Pada tahun 1990-an sampai dengan 2002 masih banyak menggunakan disket sebagai media penyimpan data dan menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Seiring perkembangan zaman, floppy disk telah bergeser dan berkembang pesat di teknologi yang lebih maju. Yang keempat yaitu zip disk. Zip disk bentuknya seperti disk, tetapi kapasitasnya lebih besar yaitu 250 MB pada hubungan paralel port dan 750 MB pada hubungan ke USB. Zip disk ukuran fisiknya lebih besar daripada floppy disk. Yang kelima yaitu piringan optik. Pengertian piringan optik atau optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Ada dua macam piringan optik, yaitu CD atau compact disk dan DVD atau digital versatile disk atau digital video disk. Jadi, apa sih itu CD atau compact disk dan DVD? CD atau compact disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik yang berbeda, yaitu CD-ROM atau compact disk read only memory, CD-ROM atau compact disk read once read many, dan CD-RW compact disk readable. Nah, selanjutnya pengertian DVD. DVD atau digital versatile disk atau digital video disk merupakan disk optik generasi kedua dari pengembangan CD atau compact disk yang dimana sebagai media penyimpanan optik yang sering digunakan untuk menyimpan video, audio, dan data. DVD memiliki kapasitas penyimpanan 4,7 GB single layer yang dapat memutar video atau film beresolusi 720 x 480 pixel. Itulah kenapa banyak orang yang lebih memilih DVD sebagai media untuk memutar film. Ada 7 jenis DVD beserta fungsinya. Yang pertama, DVD min-air. DVD min-air atau digital video disc recordable adalah recordable DVD format. Dalam satu DVD min-air biasanya memiliki kapasitas penyimpanan 4,71 GB. Meskipun pada awalnya jenis ini memiliki standar asli 3,95 GB. Kedua nilai tersebut secara signifikasi lebih tinggi dari kapasitas penyimpanan optik pendahulunya, CD-R yang hanya berkapasitas 700 MB. Yang kedua, DVD-RW. DVD-RW ini telah dikembangkan oleh Pioneer pada November 1999 dan telah mengantongi izin dari DVD Forum. Fungsi DVD-RW lebih baik dari DVD-R karena memiliki kemampuan untuk menghapus dan menulis kembali data yang ada di dalamnya. Menurut pengembangnya, cangkramnya kompatibel terhadap perubahan data sampai 1000 kali. Dengan begitu, kita bisa menulis ulang jika ada kesalahan dalam merekam data serta dapat menghapus data yang ingin kita hilangkan. Yang ketiga, DVD plus R. Jenis DVD yang satu ini adalah DVD yang hampir mirip dengan DVD min-air, namun tidak sejalan. Untuk spesifikasi teknisnya, DVD plus R memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 4,7 GB atau 4,377 GB. Tidak seperti DVD plus RW yang bisa ditulis hingga 1000 kali. DVD plus R hanya bisa ditulis sekali saja. Biasanya DVD ini difungsikan untuk menyimpan video, data, dan audio. Yang keempat, DVD RW. Pengembangan DVD plus RW ini dilakukan oleh koalisi perusahaan yang dikenal sebagai DVD plus R Alliance dan telah selesai pada tahun
1997. Kapasitas penyimpanan yang pada awalnya hanya 2,8 GB berubah menjadi 4,7 GB. Untuk detail teknisnya, lapisan pada kepingan DVD plus RW ini terdiri dari logam dan kristalin fase dengan pemantulan yang berbeda. Yang kelima, DVD Mid-D. Format DVD Mid-D ini lain daripada dengan lain karena dirancang hanya untuk sekali pakai. Disk video digital ini akan bertahan sampai 48 jam atau 2 hari saja setelah disknya dibuka. Lebih dari waktu itu, maka DVD ini tidak akan terbaca lagi. Hal ini dikarenakan DVD Mid-D mengandung bahan kimia yang telah jangka waktu tertentu akan menampilkan pesan no disk. Jika DVD Mid-D baru pertama kali dibuka, maka akan langsung tercium bau busuk yang terjadi karena reaksi kimia karena udara di sekitarnya. Yang keenam, DVD video. DVD jenis ini dirancang khusus untuk menyimpan serta menampilkan video. Video yang ditampilkan pun memiliki kualitas tinggi, yang tajam dan jernih. Namun DVD video tidak dapat memberikan kualitas audio lebih baik dari DVD audio. Yang ketujuh, DVD audio. Format DVD ini dapat menampung file musik dengan kualitas hingga 74 menit. Dukungan data audionya juga berkualitas tinggi dan mampu memutar jenis sound stereo maupun surround. DVD audio memang memfokuskan pada faktor sound yang dihasilkan, sehingga sampai sekarang masih merupakan alat utama produser musik dalam mengaransemen lagu sebelum diedarkan. Macam-macam pita magnetik selanjutnya yaitu 6. USB flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Dan yang ketujuh, smart card. Smart card adalah sebuah plastik berbentuk card dan terdapat chip yaitu penyimpanan dalam berbentuk angka. Alat yang bisa digunakan smart card adalah card reader smart card. Di luar negeri, smart card sudah mulai digunakan sebagai KTP, public transit, dan ATM. Dan yang terakhir yaitu kartu memori. Memory card atau kartu memori adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat, contohnya gadget seperti kamera digital, PDA, dan handphone. Pada digital tersebut dapat berupa gambar, audio, dan video. Memory card ini mempunyai banyak ukuran, melalui dari 128 MB, 512 MB, 1 GB, 32 GB, hingga 64 bahkan lebih. Bab 7. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau software adalah sebuah program yang dipasang atau install pada sistem operasi, di mana dia mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu. Setiap sistem operasi mempunyai perbedaan spesifikasi dalam perangkat lunaknya. Jadi kita akan menginstal program pada sebuah sistem operasi, maka harus cocok. Misalnya perangkat lunak aplikasi Windows, maka hanya bisa dipakai untuk Windows saja dan tidak bisa dipakai untuk Linux. Perangkat lunak atau program aplikasi ini dapat meliputi yang pertama, yaitu program pengolahan kata atau word processor. Program pengolahan kata merupakan program aplikasi yang digunakan untuk membuat teks, tulisan, atau suatu dokumen. Contohnya, Microsoft Word pada Windows, Notepad pada Windows, WordPad pada Windows, WordStar pada iOS, Office pada Linux, Office Reader pada Linux. Program pengolahan angka atau spreadsheet. Program pengolahan angka merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan akuntansi, perhitungan matematika, pembuatan statistik, keuangan, dan lain-lain. Dan contohnya seperti Microsoft Excel pada Windows, Lotus 123 pada iOS, Office Math pada Linux, Office Calc pada Linux. Program aplikasi pengolahan data atau database. Program aplikasi pengolahan data adalah sebuah program yang berguna untuk mengolah kumpulan data dan menyediakan informasi berkenaan dengan data tersebut.
Misalnya, data nomor plat kendaraan bermotor. Dari sebuah nomor plat, kita dapat mengetahui informasi nama pemilik, tahun pembuatan, jenis bahan bakar, jenis kendaraan, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Access pada Windows, MySQL pada Windows atau Linux, atau Macintosh SQL pada Windows, Linux, dan Macintosh, dan DBase pada iOS. Aplikasi program pengolah gambar. Program pengolah gambar adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk proses editing gambar sehingga sebuah gambar atau objek bisa memodifikasi dan diubah sesuai dengan keinginan user. Sebagai program ini juga berguna untuk membuat sebuah karya berupa gambar. Seperti contohnya Paint, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Photoscape, ACDC, dan Freehand. Program pengolah animasi. Program pengolah animasi adalah sebuah program yang dipakai untuk membuat, mengedit, dan menciptakan sebuah animasi dengan video maupun animasi grafik. Program ini bisa dipakai untuk dunia animasi dan film. Contohnya Adobe Flash, Adobe After Effects, Sony Vegas, Windows Movie Maker, Swiss Mac, dan 3D Mark. Program pemutaran musik dan film. Program ini dipakai untuk menjalankan data digital berupa film atau gambar bergerak atau video maupun musik atau audio. Contohnya Winamp, Windows Media Player, GOM Player, LFV Player, VLC Player, Fubar, dan iTunes, dan lain-lain. Nah, yang bab terakhir yaitu bab 8, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras atau hardware pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk memanajemen, memproses, dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen, memproses, dan mengganti struktur data sebuah perangkat keras. Contoh perangkat lunak sistem atau sistem software. Contoh utama dari perangkat lunak sistem atau sistem software adalah operating system. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sistem operasi. Contohnya sistem software pada komputer seperti Microsoft Windows, IBM, Linux, Apple, Macintosh, dan lain-lain. Contoh sistem software pada smartphone seperti Android, BlackBerry, iOS, Windows Phone, Symbian, iOS, dan lain-lain. Fungsi perangkat lunak sistem software. Berdasarkan penjelasan pengertian sistem software, dapat diketahui fungsi dari sistem software itu sebagai pengatur dan mengontrol sumber daya perangkat keras. Perangkat keras sendiri dapat berupa perangkat komputer, smartphone, mesin ATM, mesin cuci, mesin fotokopi, dan mesin robotika lainnya. Tidak menutup kemungkinan fungsi perangkat lunak sistem atau software system juga sebagai membantu sistem aplikasi seperti program utilitas atau utility programs. Perlu diketahui bahwa sistem software adalah lapisan utama pada sistem komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak sistem atau sistem software adalah operating system. Perangkat lunak. Apa sih itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak meliputi memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Secara interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Mengidentifikasi sesuatu program yang ada di sebuah komputer. Menyediakan fungsi kasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Berikut adalah sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1900-an oleh Charles Babbage. Namun, baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak
pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputis dengan Aplikasi ke Masalah Etchedung. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, perangkat lunak berbagi ke dalam 4 era. Yang pertama, era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel antara bagai dalam komputer. Dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademik saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkan sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Yang ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan untuk menggunakan secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. 4. Era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dan bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Komponen perangkat lunak. Komponen-komponen perangkat lunak meliputi 1. Sistem operasi. Perangkat lunak pertama kali yang akan dibaca oleh komputer pada saat menjalankan booting sebagai dasar pengoperasian komputer sekaligus menjadi komponen utama dalam sebuah sistem software. Contohnya DOS, Windows, Linux, Novel, Sunsoft, Unix, dan lain-lain. 2. Program tambahan atau program bantu. Perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, contohnya untuk memeriksa perangkat keras disket yang rusak, mengatur isi ulang hard disk atau partisi FRAC. Contohnya Norton Utility. Yang ketiga, bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Bahasa komputer adalah bahasa yang dipakai untuk membuat suatu program komputer. Disebut bahasa komputer sebab mempunyai kosakata dan tata bahasa yang harus ditaati oleh setiap user agar tidak akan menimbulkan error. Yang keempat, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak siap dipakai yang nantinya akan dipakai oleh pembantu melaksanakan suatu pekerjaan oleh user. Aplikasi ini ada sebab dibutuhkan oleh user. Nah, berikut tadi adalah materi-materi yang saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 8. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.